Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Bertemu lagi bersama saya Fian Firatmaja dalam podcast Republika. Sobat Republika, untuk menjaga sumber daya alam dibutuhkan hukum, baik hukum formal maupun hukum adat. Seperti misalnya di daerah Kepulauan Maluku dan Papua Barat ada hukum adat yang dinamakan sasi. Dan ini sangat penting loh untuk menjaga sumber daya alam. Apa sih sebenarnya sasi? Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama Ibu Karmelita Mamonto selaku koordinator program SEI dan Region Kepulauan Maluku ya Bu. Ya. Bu Lita, apa kabar? Baik. Terima kasih Bu sudah bersedia ngobrol di podcast Republika kali ini. Ya. Bu, langsung aja, tadi kan menyinggung soal sasi ya Bu ya. Sasi sebenarnya apa sih Bu? Jadi sasi ini sebenarnya asal katanya sanksi. Itu semacam sanksi. ya semacam aturan adat. Jadi larangan untuk menangkap atau memanfaatkan sumber daya alam tertentu di satu tempat selama waktu tertentu. Nah, ini bentuk kearifan tradisional masyarakat yang ada di Maluku, kemudian juga di Papua untuk menjaga sumber daya alamnya. Sumber daya alam apa aja nih Bu, kalau boleh detail tahunya gitu. Apakah di laut, di kebun, atau di mana gitu, aku juga biar tahu. Jadi sasi itu ada di perairan, di laut, ada juga di darat untuk hasil kebun. Nah, umumnya kalau yang di Maluku dan Papua ini itu ada di laut. Di laut. Jadi ikan, kemudian teripang. Itu bentuk larangannya waktukah, jeniskah, atau seperti apa Bu? Jadi sasi ini itu sebenarnya bentuk kearifan tradisional masyarakat untuk menjaga sumber daya alam mereka yang terbatas supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan, Besar-besaran gitu ya, Bu? secara besar-besaran. Jadi sumber daya alam yang terbatas ini sementara masyarakat itu kan ada di pulau-pulau. Betul. Pulau-pulau kecil. Nah, bagaimana menjaga sumber daya alam yang terbatas ini sehingga bisa terbagi rata oleh semua penduduk. Kemudian mereka mengatur ini sudah berlaku selama ratusan tahun sebenarnya. Wow, berarti ini turun-temurun dong? Iya, turun-temurun. Jadi aturannya itu tidak bisa menangkap, misalnya kalau di negeri Haruku. Haruku di mana tuh? Di Pulau Haruku itu di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku ya Bu, oke. Itu ada namanya sasi lompa. Jadi sasi lompa? Ikan lompa. Oh, saya kira nggak boleh lompat. Sasi lompa, ikan lompa. Ikan lompa. Oh, iya. Jadi selama beberapa waktu 5-7 bulan itu mereka memberlakukan larangan untuk menangkap ikan lompa ini. Kenapa dilarang? Karena dia baru benih atau baru menetas sehingga itu tidak bisa ditangkap. Nah, masyarakat menjaganya dengan melarang untuk menangkap ikan itu karena dia masih kecil. Masih kecil, belum bisa ditangkap. Jadi selama hampir 5-7 bulan itu tidak bisa menangkap ikan lompa. Nah, ikan lompa ini biasanya kan dia kalau sudah besar itu dia akan masuk ke daerah muara. Nah, di situ kemudian baru bisa buka sasi. Jadi selama masa tutup sasi itu tidak bisa menangkap itu. Setelah dibuka sasi nanti oleh oleh kewang adatnya, struktur adatnya. Itu nanti akan diadakan ritual semacam upacara adat untuk menandakan membuka sasi. Nah, pada saat dibuka sasi ini sudah bisa ditangkap ikan lompanya. Upacaranya bentuknya seperti apa tuh Bu? Upacara adatnya itu nanti ada mereka akan melakukan semacam doa-doa, ritual malam hari, kemudian nanti jam 3 pagi akan makan di dekat muara sungai, memasang api unggun, jadi ikan lompanya bisa mendekat ke muara. Pada saat air surut yang terendah sekali itu, ikan sudah tidak bisa kembali ke laut lagi dan kemudian pada saat itu baru dibolehkan diambil. Ya, masyarakat boleh mengambil ikan. Itu juga dibagi, diatur. Jadi anak yatim, janda itu mereka akan mendapatkan bagian lebih dulu, kemudian masyarakat lainnya. Jadi hasilnya ini akan banyak sekali dan tidak hanya untuk kebutuhan saat itu, bisa juga membantu untuk ekonomi karena bisa dijual juga karena banyak. Itu jadi ikan itu tidak dikonsumsi aja ya, berarti juga untuk bisa untuk dijual. Membantu ekonomi ya. Oke, selain lompa ada lagi Bu? Kalau di Papua Barat itu di Kaimana itu yang dilakukan sasi misalnya teripang. Jenis teripang. Timun laut ya, teripang. Teripang.
Nah, teripang ini kan dia perannya besar untuk terumbu karang juga. Jadi dia menghisap pasir, kemudian dia menghisap organisme yang ada, terus dia mengeluarkan pasir itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi dalam waktu tertentu teripang ini tidak bisa ditangkap. Nanti setelah waktu yang disepakati oleh masyarakat, oleh pengurus adatnya, beberapa bulan baru kemudian bisa ditangkap. Jadi ada buka sasinya, ada waktunya juga. Buka sasi bisa sebulan sampai 3 bulan, itu masyarakat bisa menangkap. Setelah itu ditutup lagi. Tidak bisa menangkap lagi dengan maksud untuk memberikan sebenarnya dia berkembang biak. Berkembang biak kemudian tidak terjadi over eksploitasi. Kalau yang di darat sendiri bukan dari tadi kan di perairan ya Bu ya. Kalau di darat ada sasi apa Bu biasanya? Kalau di untuk darat menjaga keberlangsungan sumber daya alam ini. Kalau di darat ya bisa itu untuk tumbuhan, bisa juga untuk binatang. Binatang. Jadi kalau mereka melihat ada ancaman yang penangkapan berlebihan, kemudian mengatur sasi selama beberapa lama tidak bisa menangkap. Itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberi binatang itu kesempatan untuk berkembang biak. Oke. Iya. Jadi sasi itu nggak ini ya Bu ya, nggak saklek, ini nggak boleh, tapi melihat keadaan gitu. Melihat keadaan. Jadi sebenarnya ini salah satu kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat, bagaimana menjaga sumber daya alam mereka sehingga bisa terus berkelanjutan. Tidak untuk dieksploitasi besar-besaran langsung habis, kemudian tidak ada keberlanjutan. Ini bentuk kearifan tradisional yang masyarakat miliki yang sudah ada sejak turun-temurun. Biasanya kan hukum dibuat pasti ada punishment ya Bu ya, ada maksudnya ada kalau pelanggar ada hukumannya gitu ya buat melanggar. Nah, untuk mereka-mereka yang melanggar sasi ini hukumannya seperti apa Bu? Biasanya ada denda adat. Denda adat itu bisa berupa uang yang ditentukan, bisa juga berupa piring atau piring kalau di Papua misalnya ada piring, kemudian harta apa itu, atau diarak keliling kampung, kemudian ada semacam punishment dijauhi atau kemudian dikucilkan, dikucilkan ya, dia tidak bisa menikmati hasil panen nanti setelah buka sasi seperti itu. Misalkan gitu Bu, tidak sengaja itu tetap kena hukuman atau ada toleransi gitu Bu, ada keringanan. Misalkan nggak sengaja kan, tidak tahu gitu, wah ternyata ini nggak boleh gitu, itu ya, kecuali kalau orang luar mungkin tidak tahu. Kalau orang yang tinggal di sekitar situ pasti sudah tahu ada aturan adatnya yang tidak bisa sembarang dilanggar. Kalau anak-anak biasanya dikasih hukum cambuk misalnya. Serem juga Bu. Nah kalau misal pendatang nih, besok kan saya nih bukan datang ke sana, wah ada ikan nih, main saya ambil, tahu itu sasi. Nah itu hukumannya seperti apa gitu? Kalau pendatang itu ada ininya ya, toleransinya lah, karena tidak tahu. Dampaknya apa sih Bu dengan hadirnya sasi ini? Kondisi lingkungan di sana sekarang tuh seperti apa sih Bu? Dengan hadirnya sasi ini sebenarnya itu akan sangat membantu keberlanjutan dari sumber daya alam itu sendiri. Misalnya tadi yang teripang, dia kan juga membantu untuk terumbu karang. Jadi dengan ini dilindungi berarti kita juga melindungi terumbu karang. Dengan terumbu karang terjaga, itu jadi sumber makanan ikan juga tetap terjaga. Ekosistem baik berarti. Ekosistemnya tetap baik. Jadi dengan ini kan bentuk-bentuk yang tidak berkelanjutan. Artinya untuk menjaga dari eksploitasi yang berlebihan. Betul. Bukan tadi Ibu bilang ada upacara kan ya. Berarti kan ada potensi sasi ini bisa menjadi suatu wisata atau jadi ekoturism gitu ya kan. Bisa nggak sih Bu sebenarnya upacara sasi ini dikelola atau dikemas menjadi suatu wisata atau wisata budaya lah yang menarik, atau bahaya bila misalkan ini dijadikan wisata gitu? Kalau setahu saya di Sulawesi Utara itu juga kan ada semacam sasi, tapi di sana istilahnya lain. Misalnya di Talaut sana itu istilahnya manee. Nah itu sudah dijadikan juga salah satu objek wisata di sana. Jadi waktunya diberitahukan kapan untuk melakukan upacara, kemudian ada tamu yang datang dan melihat. Nah sebenarnya ini juga bisa masyarakat melihat kalau menurut saya, tapi jangan sampai mengganggu ritual adat yang dilakukan oleh orang kampung, oleh masyarakat, karena mereka memiliki waktunya sendiri. Misalnya mereka melihat
besok ini kita belum bisa melakukan buka sasi. Besok kita belum bisa melakukan karena ada tanda-tanda alam yang mungkin saja dibaca oleh hanya oleh yang mengetahui itu. Mungkin saya mereka begitu. Tapi kalau tamu dari luar kan sudah terlanjur datang ingin menyaksikan, ada ingin memaksakan kenapa tidak bisa besok kami harus. Nah itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi maksud saya kalau memang ini ingin dilihat maka harus mengikuti peraturan yang berlaku di sana. Tidak bisa memaksakan karena sudah datang harus lihat, karena masyarakat adat punya hitungannya sendiri, punya tanda-tanda alam yang mereka lihat sendiri. Dan itu kalau diubah bahaya ya Bu ya. Kalau itu bisa mengancam merusak apa yang sudah berjalan secara turun-temurun ya. Bu tadi kan Ibu bilang di Sulawesi Utara itu ya tadi namanya Manee. Selain Manee, Sasi ada wilayah-wilayah lain nggak sih Bu yang memiliki cara hukum adat seperti ini dan dampaknya bagus buat ekosistem? Ya, saya pikir di Sumatera juga ada yang namanya lubuk larangan itu untuk ikan di sungai. Itu jadi sebenarnya masyarakat kita punya kebijakan sendiri untuk mengelola sumber daya alamnya. Ini yang harusnya dijaga atau ini juga yang harusnya diperkuat oleh pemerintah dengan mengakui aturan-aturan adat yang sudah berlaku. Sinerginya seperti apa Bu sekarang antara hukum formal dengan hukum adat? Misal di Sasi lah, itu sinergi yang berlaku dari pemerintah atau ada dukungan atau ada support atau seperti apa Bu? Ya kalau selama ini pemerintah tetap menghargai peraturan adat yang sudah berlaku. Jadi jadi tetap menghargai apa yang sudah berlaku itu tetap bisa dijalankan oleh pengurus adatnya. Dan itu tetap berjalan dan berjalan tiap tahun. Lancar itu berjalan, tidak ada. Ini yang harusnya juga diakui oleh pemerintah ya. Oh, diakui. Artinya pemerintah mengakui, menghargai dan tetap menjaga itu bisa berjalan dengan lancar. Bu, aku menariknya mereka tuh sebegitu patuhnya dan sebegitu sadarnya akan ekosistem. Apa sih ajaran apa yang membuat mereka tuh sepertinya sangat-sangat menghargai bumi pertiwinya gitu loh Bu? Ya, karena ini kan kalau kearifan tradisional itu berdasarkan pengetahuan masyarakat. Jadi mungkin karena mereka tinggal di daerah misal pulau-pulau yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, kemudian mereka belajar kalau ini kita tangkap terus-menerus walaupun bibitnya yang kecil-kecil juga turut ditangkap, itu bagaimana kemudian nanti mungkin sudah ada pelajaran-pelajaran sebelumnya juga. Oh, ternyata karena kita menangkap terus harusnya bulan ini kita ada panen, ternyata tidak ada lagi ikan itu di sini. Dengan pengetahuan-pengetahuan itu kemudian mereka menyusun kebijakannya sendiri. Jadi karena ini sudah berjalan turun-temurun, tentu ada pelajaran, ada pengetahuan sehingga membentuk kearifan tradisional sendiri bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau itu. Sasi sendiri Bu, apakah untuk generasi-generasi muda atau kayak milenial itu mereka tetap patuh menjalankan itu? Ya, kalau mereka ada di sana dan hidup di sana, mereka tetap menghormati, tetap menghargai hukum adat yang sudah berlaku. Oh, berarti mereka tetap menghormati itu sebagai tradisi budaya mereka ya? Tradisi orang tuanya yang harus dijaga. Dan itu juga harapannya semoga anak-anak yang sekarang ini, anak-anak yang zaman milenial ini kan, kadang kan suka semaunya gitu Bu. Iya, semaunya tidak menghargai lagi. Gitu. Iya, makanya. Iya, itu yang harapannya bisa menghargai karena apa yang sudah diatur oleh zaman dulu dan itu tetap berlanjut sampai sekarang karena aturan ini tetap berjalan. Ada kemungkinan nggak sih Bu pergeseran dari ke milenial ini ya, ada pergeseran kepatuhan gitu Bu? Ada kemungkinannya nggak sih? Atau emang hukum adat ini atau budaya ini udah terlalu kuat mengakar di mereka gitu? Ya, kalau kemungkinan tetap ada ya karena memang serangan teknologi kemudian nggak bisa dibendung ya Bu ya. Iya. Atau mereka sudah tidak mau percaya lagi, tapi biasanya kalau mereka masih tetap hidup di situ masih menghargai aturan adat yang berlaku. Kalau dari teman-teman Eka-Nusa sendiri melihat Sasi ini sejauh mana sih Bu maksudnya terlibatnya? Apakah ikut melestarikannya atau ikut mendukungnya atau memberi support dalam bentuk apa gitu? Seperti apa Bu?
Kalau Ekonusa sendiri kan itu tetap memberi dukungan karena Ekonusa juga mempromosikan praktek-praktek baik oleh masyarakat. Jadi praktek-praktek seperti ini menjaga sumber daya alam yang terbatas sehingga bisa terus berkelanjutan, ini yang dipromosikan oleh Ekonusa. Jadi kami tetap mendukung untuk praktek-praktek baik yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di Maluku, Kepulauan Maluku dan Tanah Papua. Bu, terakhir Bu, pesan dong Bu, pesan buat semuanya nih atau masyarakat Indonesia, karena kan Sasi ini masyarakat adat, tapi pesan secara luas, ayo kita jaga-jaga sumber daya alam ini. Mereka yang di daerah bisa loh dengan Sasinya, sedangkan Sasi kan terbatas di daerah tertentu. Nah ini masih banyak daerah yang melanggar peraturan yang seharusnya tidak dilakukan ya untuk keberlangsungan sumber daya alam. Nah pesannya untuk mereka semua nih biar sama-sama melestarikan sumber daya alam, pesannya seperti apa Bu? Ya, untuk masyarakat dan untuk anak muda, untuk semua masyarakat itu, kami berharap Ekonusa mengajak untuk kita tetap menghargai aturan-aturan adat yang masih berlaku hingga saat ini. Mari kita jaga sumber daya alam kita, karena kalau tidak dijaga, apalagi kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan menjaga? Dan ini untuk keberlanjutan sumber daya alam yang dimiliki. Kalau masih ingin tetap menikmati, ya kita harus menjaganya. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma mendapatkan cerita. Iya. Hanya mendapatkan foto-fotonya saja. Ibu Lita, terima kasih banyak, sangat sama-sama memberi informasi dan membuka wawasan kita semua. Ternyata masih ada loh masyarakat yang peduli dan cinta terhadap lingkungannya. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak, ya kan? Ya, masyarakat saja punya kearifan tradisional, kenapa kita tidak bisa mengikutinya? Terima kasih banyak Ibu Lita. Buat Sobat Republika yang ingin mengirim kritik, saran dan masukan, bisa mengirim di sini email redaksi Republika atau di medsos Republika, karena masukan dari Sobat Republika menjadi inspirasi buat kita ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Republika kali ini. Tetap saksikan podcast Republika hanya di republika.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.